Kenapa sih kita harus sekolah? Mengapa pendidikan itu diwajibkan? Padahal kan belajar itu bisa di mana saja. Kita kan bebas. Mengapa kita harus berpendidikan wajib selama 12 tahun? Pertanyaan itu seringkali kita dengar sebagai keluh kesah anak bangsa saat sekarang ini. Tapi, pernahkah kita bertanya lebih dalam? Sejak kapan sih pendidikan di Indonesia itu ada? Dan kenapa orang-orang terdahulu kita berjuang dengan keras hanya untuk belajar satu huruf? Tapi, semakin dipikirkan, kita akan sadar bahwa sekolah itu bukan hanya tentang mengumpulkan tugas atau mendapatkan nilai yang sempurna. Ada sejarah panjang kenapa kita bisa mengejar pendidikan dengan bebas seperti sekarang. Dan setiap perjalanan itu tidak selalu mudah. Bayangkan sebuah bangsa yang sedang belajar untuk berdiri, yang dulunya tak diberi kesempatan untuk bermimpi. Di tanah air ini, pendidikan pernah menjadi hak yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Tetapi, perjalanan panjang telah mengubah segalanya. Dimulai dari masa kolonial. Pada masa itu, sekolah bukanlah tempat untuk semua, melainkan menjadi tembok yang memisahkan antara siapa yang boleh belajar dan siapa yang hanya boleh bekerja. Anak-anak Eropa dan kaum bangsawan duduk di ruang kelas yang nyaman, sementara anak-anak bangsa hanya melihat dari kejauhan. Pendidikan dijadikan alat kekuasaan, bukan untuk memerdekakan, tapi untuk menjaga ketidaksetaraan tetap berjalan. Tetapi, sejarah selalu menemukan para pemberani. Di saat pintu pendidikan tertutup rapat, muncul seseorang yang menyalakan harapan tersebut. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, setiap anak berhak belajar tanpa takut, tanpa dibatasi, dan tanpa dibedakan. Melalui taman siswa, ia mematahkan belenggu kolonial. Ia menanamkan nilai bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Prinsipnya bukan sekadar kata-kata, tetapi cahaya yang terus menerangi pendidikan di Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Di saat proklamasi kemerdekaan berkumandang pada tahun 1945, bangsa ini tidak hanya merdeka dari penjajah, tapi juga merdeka untuk membangun pendidikan tersendiri. Pemerintah mulai menyusun undang-undang pendidikan pertama, sekolah-sekolah didirikan bahkan di pelosok yang jauh dari kota. Setiap anak mulai mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk di bangku sekolah. Di era Orde Baru, pemerintah menanam investasi terbesar dalam sejarah pendidikan. Ribuan sekolah telah dibangun, guru-guru dikirim hingga ke daerah terpencil. Dan disinilah lahir program wajib belajar. Sebuah mimpi besar agar setiap anak Indonesia bisa merasakan bangku pendidikan dasar. Kurikulum mulai berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti kurikulum 1975, 1984, 1994, hingga kurikulum awal 2000-an. Perkembangan pendidikan tidak hanya sampai di situ. Reformasi membuka babak baru. Pendidikan tidak lagi soal menghafal atau belajar secara teori. Namun, ia juga harus membentuk karakter, sikap, dan keterampilan hidup. Kurikulum 2013 lahir dengan cita-cita tersebut. Kemudian, pendidikan Indonesia terus bergerak menuju sebuah gagasan yang besar, yaitu Merdeka Belajar. Sebuah konsep sekolah bukan lagi ruang yang membatasi, melainkan ruang untuk mengekspresikan potensi dan membebaskan murid untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Guru menjadi penggerak, siswa menjadi pusat, dan pendidikan menjadi perjalanan yang membebaskan atau memerdekakan. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah upaya memerdekakan manusia. Selama kita belajar dan memanfaatkan ilmu dengan baik, maka Indonesia bisa maju. Karena kuncinya ada di kita, generasi penerus bangsa yang akan memajukan Indonesia melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan.